yang dinyatakan sebagai orang kudus itu, kalau itu terpenuhi maka dunia berakhir, mungkin. Guys, aku ketemu Romo yang nggak pakai jubah, guys. Keren, guys. Iya, dulu kan saya pernah ngajar ya tentang apa namanya, anak-anak itu kan namanya juga anak-anak kan aneh-aneh ya, mau pertanyaan. Ini kita puji itu sudah ngomongin hari kiamat. Kapan sih Mister hari kiamat itu? Tapi saya gak bingung jawab terus iya mau, iya Mister. Itu kan di kitab suci kan mulai dari awal itu kan ciptanya manusia. Nah terus di belakang kitab suci kita pahami itu berakhirnya manusia. Nah terus berakhir ininya apa sih? Berarti umur bumi sudah ketahuan dong gitu. Ya sepertinya iya tak karena tapi saya kan pengen tanya lebih dalam gitu sama Romo. Apakah itu benar-benar umur bumi itu sudah diketahui di Alkitab atau bagaimana? Bahkan Yesus sendiri mengatakan akhir zaman itu tidak tahu. Itu urusannya Bapa. Dia cuma dipanggil untuk menyatakan belas kasih Allah dan mengundang orang untuk masuk dalam pertobatan. Maka perkataan Yesus hanya ada dua. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu inti perkataan. Jadi menyatakan untuk supaya orang diajak bertobat itu kenapa bertobat? Karena kamu dikasih oleh Allah. Jadi sisi kasih itu selalu melekat dalam diri Yesus yang mengundang orang untuk masuk dalam pertobatan. Tapi kenapa sih kita juga bilang tentang hari kiamat gitu, tapi hanya hari apa namanya? Ya yang dikatakan apa hari? Yesus tidak hari kiamat itu. Allah itu awal dan akhir. Dia itu ada yang mengadakan segala sesuatu, tapi dia sendiri tidak diadakan. Karena Allah itu tidak bermasa dan tidak berwaktu, maka kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir dunia. Kenapa yang buat dunia jadi kita tidak tahu kapan awalnya? Karena dia sendiri mengatakan aku awal dan akhir. Jadi kita tidak pernah tahu kapan awalnya Allah, karena nggak pernah ada teori tentang adanya Allah mulai kapan. Dan akhirnya Allah sama, kita nggak pernah tahu. Karena dia yang membuat itu, maka awal dan akhir tak pernah diketahui. Apa tahu awal dunia? Ya itu waktu penciptaan itu. Nah itu kan refleksi iman. Iya itu tuh. Itu refleksi iman dari orang yang ada waktu itu. Dia berusaha, Musa katakan, Musa berbagi tentang akhir, tentang awal zaman. Dulu kira-kira ya. Oh. Dari dalam refleksi imannya itu dia pasti semua manusia setiap bangun ini pasti ada yang awal. Yang awal pasti ada yang jenisnya laki-laki, ada yang jenisnya perempuan. Tidak jenis dua ini. Nah mungkin awal dulu mengawali segala yang hidup itu, manusia yang hidup itu dari dua orang ini, laki-laki dan perempuan. Itu refleksi iman. Tapi tidak pernah dikatakan dong kapan dunia mulai. Dan akhir dunia pun tidak pernah ada. Dan dikatakan akhir zaman yang kemudian oleh orang dikatakan itu kiamat ini. Dan tidak pernah ada yang tahu kapan dunia itu. Tapi kalau mau sedikit berilmiah, apakah kitab suci tidak memberi indikasi akan akhir dunia? Itu udah sebenarnya. Ya, pokoknya kalau mau kita berinovasi ke sana, itu beranalisa ke sana, kita bisa mengambilnya begini. Kita pagi mengatakan seperti hari ini. Mereka yang di hadapan Allah itu, yang dimeteraikan itu jumlahnya 4 berapa tadi? Bacaan tadi loh. Berapa yang dimeteraikan itu? Sekian ribu orang. Oh. Tadi itu 4.000 orang. Berapa tadi ya? Ya pokoknya itu ya. Kan ada, jadi ada satu kelompok yang disebutkan angkanya. Tapi ada sekelompok besar yang tidak disebutkan. Ya. Kalau kita mau beranalisa tentang akhir zaman, ini analisaku yang sekedar juga. Ini jumlah 4.000 sekian itu kan dikatakan oleh kitab Wahyu mereka telah dimeteraikan dari 12 suku Israel itu. 12 suku Israel itu yang dimeteraikan itu menjadi sejumlah 4.000 sekian itu. Sekian ribu orang yang waktu itu dikatakan. Nah,
siapa yang dimeteraikan ini? Jawabannya adalah orang-orang yang kudus. Dalam arti tertentu itu adalah orang yang digelari santo dan santa. Ya. Kalau nanti sejumlah santo dan santa itu sudah sejumlah seperti yang tertulis dalam kitab tadi, bisa jadi akhir zaman terjadi. Ini analisa ini. Nah terus, tapi selain itu kan ada ribuan orang lain, betul. Ada ribuan orang lain yang kita kenal hidupnya saleh, hidupnya baik. Kan kemarin bilangnya tidak dipromosikan menjadi santo atau santa. Ada ribuan orang, maka kita pasti menyatakan ada ribuan orang yang tidak diresmikan, dipromosikan menjadi santo, santa, biasa. Dan bisa jadi mereka adalah orang tua kita yang kita kenal baik, yang kita tahu hidupnya saleh dan sebagainya. Jadi kalau mau bicara akhir zaman, kira-kira kapan berakhirnya? Apakah indikasi sekian ribu orang itu yang dinyatakan sebagai orang kudus itu, kalau itu terpenuhi maka dunia berakhir? Mungkin. Yang namanya analisis nggak mungkin saja. Tapi nggak pernah mau menyebutkan kapan, tanggal, bulan, tahun. Nah, Iya. tapi jumlah yang tertulis dalam kitab tadi itu bisa jadi mengindikasikan orang-orang kudus yang digelari kudus. Nah, kita bisa menghitung sekarang berapa jumlah orang kudus yang sudah oleh gereja diberikan sebagai biasa santo dan Kemarin ya ada yang santo muda. iya, karya kudus. Tapi apakah sudah dalam jumlah itu sejumlah yang sudah Kan itu di Roma ya, ada dihitung dulu Pak. coba nanti cari di YouTube. Masuk ke situsnya Roma, tanya di situ berapa jumlah santo dan santa. Maksudnya mencapai itu karena maksudnya. Aku tuh mikir-mikir itu, kenapa kok ditulis angka itu? Kadang kan ada apa bahasa cocok logi. Jadi juga Kan kalau misalnya udah terus angka kan wis paten lah mungkin. itu angkanya kan paten. Iya. Angkanya paten itu kan bayaran.